seperti ini. Terus kita masukkan lagi, kita gulung lagi sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai kita keluarkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami New Energy. Oke, kali ini saya akan membahas lagi mengenai cara menggulung atau membuat trafo, dan juga untuk menjawab pertanyaan beberapa teman di kolom komentar. Dan kali ini saya hanya sekedar memperjelas kendala atau mungkin masalah yang dihadapi bagi teman-teman pemula yang masih bingung atau kesulitan dalam cara membuat trafo. Oke, untuk membuat trafo kita memerlukan yang namanya koker, bahan utama, kawat tembaga, dan beberapa keren. Dan untuk cara menggulung atau menghitung jumlah lilitannya, kita bisa cari di Google atau searching di YouTube atau di mana saja. Di situ banyak sekali rumus-rumus yang dijelaskan atau dibahas di materi tersebut. Dan untuk saya pribadi, biasanya saya menentukan GPV dulu atau jumlah lilitan per voltnya. Dan di situ didapat dari cara perkalian antara lebar koker ini dan panjang di sini. Nah, setelah didapat hitungan dari jumlah tersebut, teman-teman tidak usah bingung untuk memulai melilit, apakah itu berputar nganan atau ngiri. Itu tidak perlu dipersoalkan karena arus AC sifatnya bolak-balik. Kita bisa memulai dengan arah kanan bisa, ke kiri bisa, yang penting hitungan pas sesuai dengan jumlah lilitan. Dan biasanya di dalam sebuah trafo terdapat yang namanya lilitan primer dan sekunder. Dan untuk pertama kali yang dililit biasanya lilitan primernya dulu. Nah, setelah lilitan primer kita lilit sesuai dengan hitungan yang didapat, kita bisa memisah atau melapisi dengan kertas. Kemudian kita lilit gulungan berikutnya, yaitu sekundernya. Dengan cara yang sama, hitungan kita pastikan pas. Setelah itu kita lapis dengan kertas atau isolasi bisa. Dan yang perlu diperhatikan di sini dalam pelilitan, untuk mendapatkan arus primernya, biasanya arus primer memakai angka 220 volt. Nah, teman-teman bisa melilit sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, baru dilanjutkan pada lilitan yang kedua. Dan untuk menjadi perhatian, untuk trafo CT atau yang mempunyai output center tap, itu teman-teman bisa menggulung dua kalinya. Jadi contoh misalkan kita menggulung untuk 12 volt CT, kita bisa melakukan dengan cara menggulung dua kali 12 volt. Semisal seperti ini. Dan perlu diingat, ini contoh untuk lilitan sekunder. Kita mulai, kita hitung berapa jumlah. Jika sudah sesuai dengan jumlah, kita bisa mengeluarkan satu kawat, dikeluarkan seperti ini. Dan yang dikeluarkan ini nantinya kita jadikan CT,
CT-nya di sini, dan kita gulung sekali lagi sesuai dengan jumlah lilitan yang kita kehendaki atau jumlah voltase yang kita kehendaki. Dan setelah selesai, teman-teman bisa mengeluarkan seperti ini. Jadi di sini nantinya akan membentuk seperti ini. Misalkan di sini kita menggulung 12 volt, di sini 12, di sini CT, dan di sini 12. Nah, seperti ini. Oke, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, biar lebih jelas lagi, karena di kolom komentar banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini. Kita ulang sekali lagi. Kita memulai dengan menggulung seperti ini. Kita memulai jumlah gulungan, kita gulung sesuai dengan kebutuhan kita berapa volt. Setelah selesai kita keluarkan seperti ini. Terus kita masukkan lagi, kita gulung lagi sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai kita keluarkan seperti ini. Dan kalau kita bahas lagi, mungkin kita menggunakan atau kita menggulung trafo 12 volt. Di sini nanti kita bisa mendapatkan 12 pin di sini. Yang tengah sini CT, yang sini 12. Jadi seperti itu. Dan setelah lapisan kedua ini selesai, jika menghendaki untuk ekstra, kita bisa menggulung lagi sesuai dengan ekstra kebutuhan teman-teman. Jadi intinya di sini nanti ada sekunder, ada primer, dan ada ekstra. Berarti 3 kali penggulungan. Dan setelah proses penggulungan selesai, kita bisa melapisi dengan lapisan perekat khusus untuk lilitan. Setelah itu kita bungkus serapi mungkin dengan kertas. Setelah itu kita pasang keren di sini. Dan untuk pemasangan keren usahakan serapi mungkin. Kalau cara untuk melihat lebih gampangnya seperti ini. Misal ini koker ya. Kokernya di sini. Posisinya seperti ini, penataannya satu demi satu. Seperti ini. Jangan sampai terjadi selip seperti ini. Mungkin selipnya seperti ini. Itu nanti akan mengganggu kinerja dari trafo yang kita buat. Oke teman-teman, saya kira seperti itu di video kali ini. Dan jika masih ada teman-teman sekalian yang merasa belum paham atau kurang jelas, teman-teman bisa bertanya ke atau berkunjung ke kolom komentar kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Energy.